Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Prayoga, mahasiswa kriminologi, ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kejahatan Lalu Lintas Negara di Bidang Industri Perikanan atau Illegal Fishing. Pengertian illegal fishing menurut undang-undang. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional. Menurut literatur, sedangkan menurut Kodir atau Udio Basuki atau 2014, illegal fishing secara sederhana berarti bahwa penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan. Terjadinya illegal fishing. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global, terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan Indonesia itu sendiri. Secara garis besar, faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 faktor sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Kebutuhan ikan dunia atau demand meningkat. Di sisi lain, pasokan ikan dunia menurun. Terjadi over demand terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau ilegal. 2. Disparitas atau perbedaan. Harga ikan segar utuh atau whole fish di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. 3. Fishing growth di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengelolaan di negara tersebut tetap bertahan. 4. Lautan Indonesia sangat luas dan terbuka. Di sisi lain, kemampuan pengawasan, khususnya armada pengawasan nasional atau kapal pengawas, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. 5. Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka atau open access. 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. 7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum dan komitmen operasi kapal pengawasan di ZEE. Dampak illegal fishing. Kegiatan illegal fishing di WPP RI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. Overfishing, overcapacity, ancaman terhadap pelestarian sumber daya ikan. Ikan usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan, dan termarginalkannya nelayan merupakan dampak nyata dari kegiatan IUU fishing. G. Dampak negatifnya terhadap aspek sosial dan ekonomi negara. 1. Sosial. 2. Ekonomi. Hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.